Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Semuanya tetap bersemangat ya? Enggak lemes kan? Baik, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mau Tuhan lawatan-Mu. Kami tidak mau hanya ibadah biasa-biasa saja yang kami biasa lakukan ya Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk turut dan hadir menjawab setiap pertanyaan daripada kami. Tuhan jamah setiap daripada hati. Biarlah hadirat-Mu, biarlah isi hati-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang beracara, bukan keinginan seorang manusia ya Tuhan, tetapi isi hati-Mu saja yang Engkau sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Tuhan terima kasih, biarlah kuasa Tuhan yang berlaku bagi setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini saya beri judul firman yang saya bawakan adalah complacent atau puas diri. Belakangan ini sebetulnya keadaan buat saya agak kurang nyaman karena banyak perubahan dalam hidup saya. Dan saya tipe orang yang gak begitu senang dengan perubahan yang terlalu banyak. Biasanya saya lebih senang sesuatu yang teratur, yang saya bisa handle, yang biasa saya kerjakan. Saya gak senang ini berubah, itu berubah, ini berubah, itu berubah. Itu membuat saya rasa gak nyaman gitu ya. Dan saya tahu kemarin waktu kita ngumpul di grupnya youth, itu ada beberapa orang yang sifatnya mirip kayak saya gitu. Biasanya itu adalah orang-orang yang introvert. Itu biasanya yang senangnya konstan seperti itu, yang gak banyak perubahan. Beda dengan orang-orang sanguin. Orang sanguin tuh wah berubah tuh senang dia, wah berubah ini berubah gitu. Tetapi tipe-tipe yang introvert itu gak senang dengan sebuah perubahan apalagi banyak gitu ya. Nah saat-saat ini tuh dalam kehidupan saya banyak hari-hari ini banyak yang berubah gitu. Dari pekerjaan, dari tanggung jawab, dari pelayanan dan banyak hal. Dan kemungkinan mungkin gitu ya. Saya harus pindah rumah juga gitu. Mungkin. Ada kemungkinan seperti itu. Dan saya tahu itu waduh pindah rumah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Karena saya pernah lakukan itu. Saya pernah pindah rumah di Bali. Wah yang tadinya kelihatan barangnya dikit gitu ya. 2 kali ya selesai lah. Kalau waktu itu saya masih kontrak rumah. Dikontrakin sama kantor barang saya gak banyak. Tetapi pada waktu dipraktekkan, wah ternyata 5 balik gak cukup barangnya. Gak kelihatan, tetapi itu yang terjadi. Tetapi saya bukan membahas mengenai pindah rumah pagi hari ini. Jangan salah, hidup ini perubahan. Kita sadari atau tidak, sebenarnya hidup ini berubah. Firmannya kita mau baca adalah di Roma 12 ayat 2. Kita gak bisa menjadi orang yang statis, yang diam di tempat, yang tidak berubah. Ini gak begitu kelihatan ya, aduh sorry. Karena kalau di layar ini kelihatan benar itu warnanya kurang bagus ya saya pilih ya, gak tepat. Tetapi yang bahasa Inggrisnya mungkin bisa ya. Mungkin diganti aja ya Arnold, thank you. Untung ininya multimedianya canggih ini, cepet ya. Tepuk tangan buat Arnold. Thank you Arnold. Haleluya. Nah ini dia, mantap. Roma 12 ayat 2 kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam bahasa Inggrisnya saya akan bacakan. And let not your behaviors be like that of this world. But be changed
and made new in mind, so that by experience you may have knowledge of the good and pleasing and complete purpose of God. Pada awal-awal kita belum kenal Tuhan, mungkin sekarang ini juga kita menganjurkan orang-orang untuk, bawa jiwa baru, ajak teman-temanmu, kabarkan Injil, bawa ke gereja. Dan pada saat gereja kita kedatangan orang-orang baru, kita begitu senang gitu ya. Kita senang, apalagi ada yang diterima Tuhan dan dibaptis. Wah, kita begitu excitednya. Dibaptis. And then so what? Setelah itu apa? And then what? Setelah dibaptis itu apa? Kita jangan keburu senang dulu pada waktu orang terima Tuhan saja. And then itu udah selesai, kayaknya setelah terima Tuhan itu selesai sudah urusannya. Ternyata enggak begitu. Kenapa? Pada waktu dia setelah bertobat, dibaptis, terima Tuhan, dia jadi orang percaya bukan? Tetapi orang percaya ini apakah cukup sampai di situ aja? Oh, yang penting dia udah percaya, udah selesai. Kemudian jadi jemaatlah gereja Rim. Setelah itu apa? Setelah itu nggak bisa stop di situ aja. Kenapa? Nggak cukup. Kalau dia nggak berubah, kerohanian dia akan mati. Kerohanian dia akan kembali lagi seperti pada waktu dia nggak kenal Tuhan. Di James atau Yakobus 1 ayat 22 dikatakan gini. Be doers of the word and not hearers only. Padahal kita tahu berkata bahwa di firman Tuhan ada yang berkatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Nah, berarti orang yang mendengar itu baik. Tetapi di Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, be a doers of word. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi orang dengar firman benar gak? Benar. Tetapi gak boleh stay cuma dengar doang. Kebanyakan daripada kita itu puas. Dengan pada waktu, saya udah dengar firmannya. Zaman sekarang, YouTube di mana-mana, semua orang berkhotbah masuk YouTube. Termasuk ini. Semua orang bisa dengar, kita bisa dengar sehari mungkin berapa kali sih orang dengar khotbah. Kadang-kadang kita sambil masak, sambil kerja, kita dengerin firman. Pagi bangun kita dengerin firman. Itu gak ada salahnya. Tetapi apakah kita cukup cuma mendengar firman dari YouTube aja? Ternyata gak cukup. Ternyata apa yang kita dengar itu cuma sebatas pengetahuan kita akan firman itu. Nah, di James atau di Yakobus 1 ayat 22 berkata bahwa kamu harus melakukan apa yang kamu dengar. Kalau kita gak melakukan, kita cuma sebab jadi apa ya? Jadi pengetahuan aja, cuma tahu aja gitu. Nah, orang yang tahu itu enggak ada manfaatnya kalau dia cuma tahu tanpa dia melakukan apa yang dia tahu. Betul enggak? Kalau kita mau menjadi orang yang sehat. Oh iya, saya tahu tuh. Supaya badannya jadi bagus, itu harus pergi ke gym latihan beban gitu ya, supaya badannya bagus. Atau kalau cewek ya yang mau pinggulnya lebih besar, berarti kita harus latihan squat misalnya begitu. Latihan squat. Tahu caranya, tetapi nggak pernah pergi. Perginya kemana? Pergi ke DFO, beli pakaian gym. Supaya apa? Oh nanti saya mau latihan, nanti saya mau ini. Pergi ke DFO belanja. Tapi nggak pernah nginjak gym. Badannya jadi bagus? Enggak. Lemarinya jadi penuh iya. Karena too much shopping. Jadi cara yang kita tahu itu belum tentu mengubah hidup kita. Kita kalau tahu firman, dengerin firman. Bahkan banyak orang yang
tahu firman banyak. Bahkan kalau tengkar, pakai firman. Untuk menyerang pasangannya, saya firmannya tuh begini, firmannya tuh begitu. Entah apa firmannya, ya silahkanlah, saya tahu mungkin kita juga punya pengalaman sendiri. Tapi firman itu tidak bermanfaat untuk kita. Karena apa? Kita pakai itu sebagai senjata menyerang orang lain. Firman itu sebagai satu pengetahuan, itu baik. Tetapi pengetahuan itu harus dilakukan. Kemudian di firman di Yakobus 2 ayat 24-26 dikatakan seperti ini. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan karena perbuatan dan bukan hanya iman. Iman itu betul kita perlukan, tetapi bukan hanya itu. Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya. Kalau kita berkata, oh saya punya iman, saya percaya kepada Tuhan. Tunjukkanlah dari perbuatan, kamu punya percaya kepada Tuhan. Kalau sifat kita gak berubah, ngomongnya masih nyelekitin hati orang. Terus kita berkata, oh saya percaya kepada Tuhan. Kemudian kira-kira yang dengar, percaya? Tidak. Kenapa? Karena tidak terbukti. Bahkan kita yang, ya terutama orang yang dikasih tanggung jawab untuk ngomong di mimbar ini. Terus terang saya selalu gentar dikasih tugas ini. Sebetulnya ini bukan zona nyaman saya terus terang. Karena beda dengan saya main gitar. Kalau saya main gitar bedanya apa? Kalau saya main gitar salah chord, gak ada yang ini kan. Mungkin juga Bapak Ibu gak tahu, oh ini si Boy salah nih. Gak tahu, mungkin gak tahu kan. Tapi saya gak boleh salah ngajar dan saya gak boleh salah ngomong di mimbar ini. Tanggung jawabnya jauh lebih besar. Kalau saya salah main, paling pemainnya tahu ngelihat saya ngelirik gini. Kemana nih si Pak Boy ini mau ajak kemana nih, chordnya kok begitu. Mungkin hanya pemain musik aja. Tetapi membawakan firman ini tanggung jawabnya jauh lebih besar. Dan ini bukan zona nyaman. Saya dituntut untuk saya bisa melakukan juga apa yang saya omongin. Dan itu tanggung jawab yang sangat besar. Jangan sampai saya ngomong di sini, istri saya di belakang pikir, alah lu ngomong aja, ya ngomong. Itu tanggung jawab yang saya nggak bisa sepelekan. Kalau saya nggak bisa bikin apa yang saya omongin ini dipercaya sama orang yang dekat, istri saya misalnya, anak-anak saya, bagaimana saya bisa meyakinkan atau berkata kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itu kan sebagai satu apa ya, satu cerita aja gitu. Tetapi saya kepingin bahwa apa yang disampaikan ini benar-benar Roh Kudus mau mengajak kita untuk masuk lebih dalam, untuk mengerti bahwa ini sebuah kebenaran. Bukan sekedar pengetahuan gitu. Kalau pengetahuan ya udahlah kita pilih aja dari apa buku kayak dari apa saja yang kita bisa isi. Mungkin firman kita dengerin orang banyak di YouTube pun orang berkhotbah dan segala macam. Tapi saya berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan firman ini bukan itu. Bukan karena pengetahuan saya, bukan. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Untuk disampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sehingga roh yang ada ini yang nyampe kepada roh kita semua. Ini yang membuat kita berubah hidupnya. Bukan karena pengetahuan saya sangat terbatas, saya kadang-kadang minder juga. Karena orang-orang yang di mimbar ini banyak yang jauh-jauh lebih hebat dari saya. Dan saya merasa saya itu jauh banget gitu dan saya merasa gak confident sebetulnya. Tetapi saya hanya menyerahkan diri saya mempunyai mentalitas seperti anak kecil yang cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya lihat 5.000 orang tuh keder gitu loh. Gimana Bu? Cukup. Enggak cukup buat mereka tuntutannya jauh, demand mereka jauh lebih besar.
Tapi ya Tuhan kalau mau pakai, ya saya menyerahkan diri saya untuk Tuhan pakai. Saya nggak punya kemampuan yang lebih, yang seperti orang-orang yang begitu hebat menyampaikan ini, begitu teraturnya. Kadang-kadang mungkin maafkan saya, kalau saya kadang-kadang bisa lompat sana, lompat sini gitu ya. Jadi ya sedikit olahraga lah gitu ya, lompat sana, lompat sini. Maafkan saya dengan segala keterbatasan, tapi saya mau. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai saya. Dan itu sebuah honor, it's honor buat saya. It's a privilege. Kalau saya boleh melayani Tuhan, main musik, melayani di mimbar, itu sebuah kehormatan yang luar biasa buat saya. Saya menyadari ini sudah pada waktu pertama saya disuruh melayani di KM. Saya belajar untuk mengerti bahwa kita ini sebetulnya banyak sekali kekurangannya. Kita itu sebetulnya gak layak gitu untuk bisa melakukan ini. Tetapi itulah anugerah Tuhan, itulah kasihnya Tuhan terhadap kita. Kita yang modelnya kayak begini, yang gak masuk hitungan, itu pun Tuhan panggil untuk jadi partnernya dia. Makanya sebuah pelayanan kalau buat saya itu adalah satu kehormatan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya mau. Dan kemudian kita mengerti bahwa kalau kita punya iman terhadap Tuhan, kita harus bisa tunjukkan dengan perbuatan apa yang kita lakukan. Dan itu bukan cuma sebentar. Kalau kita cuma sebentar tuh, ya udah lakukan, ya udah sekali misalnya Natalan, yuk kita kerja bareng, oke bros kerja. Semua orang rajin. Selesai Natalan, sudah kan? Gak ada lagi itu. Tetapi kalau kita dituntut untuk continue, sustain terus lakukan itu, pagi datang set up, sound system ngangkat ini. Berapa tahun kamu akan bertahan seperti itu? Tahan gak? Bertahun-tahun melayani Tuhan, memberi orang, membantu orang, berbuat kasih, dihianati orang, sakit hati. Datang lagi orang baru, dilayani lagi. Pelayan itu berapa tahun kita bisa bertahan seperti itu? Apakah kita tetap melakukan kebaikan itu kepada orang-orang? Ataukah kita udah mulai pahit nih hatinya? Aduh gak mau lagi dah. Udah ditolongin orang itu, malah nyakitin hati, bokong dari belakang, berkhianat. Setelah itu dia pergi, bye-bye. Apakah tetap kita mau setia melakukan ini? Itu tantangannya buat kita. Kita gereja mungkin gak banyak orangnya. Tapi saya percaya orang-orang yang setia. Walaupun mungkin bandnya gak lengkap, musiknya gak bagus. Kadang-kadang juga pengkhotbahnya juga gak oke. Kadang-kadang ngantuk, obat tidur bagus di situ. Kalau gak bisa tidur datang ke gereja. Dengerin khotbahnya dia. Kamu bisa tidur. Wah itu menolong juga sih. Berapa tahun kita akan setia dengan pekerjaan ini. Tapi sampai orang-orang itu masih stay, berarti apa yang dia lihat bukan sosok orangnya. Tapi dia mengerti bahwa orang ini dipakai Tuhan untuk setia melakukan itu. Dan kita yang datang duduk di sana dan mendengarkan, dan kita tetap menjadi orang yang setia di situ, menopang semua pelayanannya, itu adalah orang-orang yang setia, yang punya komitmen, yang orang yang mengerti bahwa in purpose kita tinggal di sana. Kita bukan di gereja yang sudah established, yang besar, yang jemaatnya banyak, yang semuanya sudah teratur, semua tersedia. Khotbahnya hebat, bandnya luar biasa, lightingnya oke. Tetapi kita mengerti bahwa pada waktu kita ada di sana, we are in purpose. Mungkin kita bukan disuruh jadi jemaat, kita disuruh jadi pekerja di situ. Untuk melayani orang lebih banyak lagi. Dipersiapkan untuk menjadi pekerja-pekerja itu yang akan menuai banyak orang. Jadi kita nggak bisa nyaman di situ. Kenapa?
Karena jadi Kristen bukan cari nyaman. Kita menjadi orang Kristen itu bukan cari nyaman. Yang penting saya terima Tuhan dan Tuhan berkati saya. Itu pemikiran yang tidak seutuhnya betul. Bahkan kadang-kadang bisa menyesatkan. Kita cari Tuhan bukan supaya hidup kita nyaman, bukan. Tapi apakah kita fulfill the purpose of God dalam hidup kita? Kalau enggak, kita lihat kisahnya para rasul itu. Mana ada yang matinya enak? Kenapa dia mau? Kalau kita menjadi orang yang berpikir bahwa kita jadi Kristen gitu, hidup kita jadi nyaman dan enak. Kayaknya kita salah deh baca firman-Nya. Coba baca lagi. Para rasul tuh matinya mengerikan loh. Takut kita kalau kita lihat itu. Tapi mereka itu kayaknya joyful, mati pun gak apa-apa. Sampai Paulus menuliskan mati itu keuntungan buat saya. Saya gak takut mati. Gak usah kamu takut dan khawatir, gak apa-apa gitu. Sampai seperti itu pengertian dan iman dia itu bukan sekedar cuman iman yang orang bilang seperti pohon Natal katanya. Biarpet gitu ya. Jadi nyala kadang-kadang imannya. Kalau kita kumpul di gereja semuanya beriman. Wah haleluya. Kita pujian pun sampai nangis keluar air mata dari hidung, dari telinga, dari semua. Tetapi bagaimana pada waktu kita sendiri di rumah? Pada waktu kita nggak ada orang-orang yang menopang seperti gembalanya, seperti teman-teman di KM yang bisa saling memberikan satu support. Pada waktu kita sendiri, iman kita kayak apa? Saya pernah mendengar satu orang hamba Tuhan berkata gini. Saya melihat pada waktu dia waktu itu dia khotbah di satu stadion yang besar. Jemaatnya banyak, ribuan, puluhan ribu bahkan. Dia melihat apa? Tuhan memperlihatkan dia ini seperti sebuah kolam renang yang besar sekali dengan penuh dengan orang. Dan kemudian mereka dia melihat orang-orang ini semuanya pakai life jacket. Semuanya pakai life jacket yang membuat dia terapung. Semua orang bisa ngapung di atas kolam renang yang besar ini. Semua orang ngapung karena apa? Ada life jacket. Dia bilang, saya nggak tahu berapa orang sih yang bisa berenang. Karena semua orang ngambang. Karena semua orang pakai life jacket. Pada waktu kita berkumpul dengan orang-orang seiman, semuanya orang bisa ngambang, semua puji Tuhan, semua haleluya, semua orang hebat. Tapi pada waktu you take it off the life jacket, pada waktu kamu gak ada yang support lagi untuk kamu ngambang, apa yang akan terjadi? Pada waktu kita sendiri sama Tuhan, apa yang akan terjadi? Gak ada lagi yang support, gak ada bapak pendetanya doain, gak ada lagi ibu pendetanya yang dengerin curhat kita. Apa yang akan terjadi? Nobody knows. Apa yang ada dalam hati kita itulah yang membuat kita floating. Kamu bisa berenang gak dalam dunia ini yang menarik kamu ke dalam? Kalau kamu gak bisa ngambang, kamu tenggelam dalam dunia ini. Habis. Komunitas ini memang perlu untuk membuat kita makin lama makin kuat dan makin mengerti akan purpose-nya Tuhan. Tetapi tidak selamanya komunitas bisa ada bersama dengan kita. One day will be alone. Kita akan sendiri, hidup kita harus kita pertanggungjawabkan sendiri kepada Tuhan. Apakah kita akan tenggelam karena kita gak bisa berenang, kita gak pernah bisa berenang. Kita harus belajar untuk berenang supaya kita floating, gak tenggelam dengan dunia ini. Itulah iman yang sebenarnya kita harus belajar menggerakkan tubuh kita. Iman kita dipraktekkan sehingga kita bisa floating. Saya rindu kita semua betul-betul menyadari bahwa kebutuhan kita akan Tuhan melatih hidup kita ini itu adalah satu kebutuhan utama. Karena kita gak tahu masa dan waktunya ke depan ini kayak apa.
Situasinya dengan cepatnya berubah. Kalau kita nggak berubah, kita stay, oh ya saya aman, saya udah jadi jemaat gereja RIM, saya sudah dibaptis, saya udah terima Tuhan, saya udah percaya. Tapi nggak cukup sampai di sana. Melangkah lebih jauh lagi, yaitu menjadi orang yang melakukan firman yang kita tahu. Apa yang kita tahu, lakukan. Dengar nggak salah, tetapi ingatlah bahwa pada waktu kita sudah mendengar, kita dituntut juga untuk bisa melakukan. Jangan cuma belajar sampai penuh. Tapi nggak ada satupun yang kita lakukan. Hidupnya nggak berubah. Berubahlah kata tadi. Pengetahuanmu itu dipakai untuk merubah. Akal budinya ini dipakai untuk merubah hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Dikatakan gini. Ini keadaan akhir zaman yang akan terjadi ini. Ini ribuan tahun sebelum ini yang hari ini Tuhan sudah mengingatkan melalui firman-Nya. 2 Timotius ini mengatakan gini, ingatlah ini pada hari-hari terakhir akan banyak kesusahan. Kita lihat kenyataannya firman ini enggak cuman ngomong seperti cerita, tetapi sehari-hari ini adalah hari-hari yang sedang terjadi. Hari terakhir akan banyak kesusahan, bukankah kita sekarang mengalaminya? Makin susah, makin ini, makin repot, makin segala macam, makin susah hidup ini, bukan makin gampang. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Let's see, is that true? Iya, semuanya mikirin untuk is mine, is me, is ours. Semua kita. Kalau kita lihat sesuatu yang indah, apa yang kita lakukan? Kalau dulu kita foto, cek, wah bagus. Sekarang enggak begini. Cek. Kenapa? Harus include me in there. Kemudian kita tunjukkan, dimasukin di media sosial untuk apa? Update. Supaya orang lihat, ada saya yang sedang di sana. Everything is go to ourselves. Game. Gak perlu lagi orang lain, gak perlu lagi. I can enjoy myself. Semuanya buat diri sendiri, semua. Itu arahnya dunia ini. Dibawa untuk kita ini mementingkan dirinya sendiri. Kita mau lihat apa yang kita mau lihat. Lihat orang memerlukan sesuatu, kita juga nggak lihat. Kenapa? We don't want to see that. We don't want to see that. We want to see this. Begitu juga dengan apa yang kita pilih pada waktu kita dengar firman di YouTube. Begitu kita dengar, wah ini mengenai murka Tuhan. Ini nggak masuk, ini nggak. Skip, langsung cari yang ini. Bagaimana caranya kiat-kiat dari firman Tuhan untuk hidup sukses? Wah ini benar nih. Ini pendetanya, ini benar nih, bagus nih, bagus. Kalau murka Tuhan, pada akhir zaman murka Tuhan itu akan dituangkan. Oh itu enggak, itu perjanjian lama itu, jangan. Kita pilih apa yang kita mau dengar. For ourselves. So we choose what we want to see and hear. Untuk diri kita sendiri. Kalau kita gak nyaman, kita gak mau dengar. Bersifat mata duitan. Pernah lihat ada orang yang mata duitan? Enggak pernah ya? Iya betul. Enggak banyak orang yang mata duitan sebetulnya. Zaman sekarang makin dikit orang mata duitan. Makin dikit yang ngaku maksudnya. Orang mata duitan itu semuanya dinilai dengan uang, untung rugi. Oh saya mau kerja ini, oke. Untungnya buat saya apa ya? Oh saya mau ke gereja, saya mau memberikan persembahan. Oh persembahan itu berarti membuka tikap langit. Oh dihitung juga. Pada waktu kita memberikan persembahan kita hitung juga. Iya kata Tuhan di firman Tuhannya bahwa pada waktu itu
menabur, kita akan menuai. Dihitung. Semuanya dihitung dengan nilai. Apa untungnya, apa ruginya. Semua mengarahkan kita kepada hal yang begitu. Ini di Timotius bukan berbicara mengenai orang luar loh. 2 Timotius ini berbicara mengenai apa? Mengenai orang-orang percaya, orang-orang di dalam gereja. Ini yang terjadi. Berapa banyak orang yang menghitung untung rugi kalau kita melakukan sebuah pelayanan. Pada waktu kita memberi, apa yang kita bisa dapat dari apa yang kita beri. Sampai kita memberikan perpuluhan pun kita ingat ayatnya di Maliaki. Tuhan akan menghalau belalang-belalang. Belalang-belaha, pelompat dan segala macam. Begitu kita memberikan perpuluhan, besoknya mobilnya keserempet. Lah, Tuhan, ini kan di firman Tuhan di Maliaki katanya akan dihindarkan dari semuanya itu. Belalang-belaha, pengerip dan segala macam. Kok mobil saya nyenggol? Dihitung. Padahal kita menjadi orang percaya, enggak seperti itu. Semuanya dihitung dengan nilai apa yang sebenarnya sedang kita kumpulkan. Apakah kita sedang mengumpulkan harta kita di dunia, yang ngengat dan karat itu yang akan menggerogotinya? Ataukah kita sedang make a relationship with God who own everything? Semuanya. Jadi bukan hanya hidup di sini aja, tetapi hidup yang kekal itu. Kesombongan. Orang sombong banyak zaman sekarang yang kelihatannya rendah hati, tapi sebetulnya bukan rendah hati, tapi rendah diri. Saya bicara bukan masalah apa, tetapi seringkali kita berpikir gini. Ingat kisahnya Musa pada waktu dipilih sama Tuhan untuk jadi pemimpin bangsa Israel? Pernah dengar gak ceritanya ya? Musa dipilih untuk pimpin bangsa Israel. Kemudian Musa beralasan kepada Tuhan. Dia berkata gini, jangan saya Tuhan. Saya tuh ngomongnya aja gak lancar. Pilih Harun. Dia tuh ngomongnya lancar. Siapa yang bikin mulut? Pada waktu kita sepertinya itu rendah diri, bukan rendah diri. Sepertinya kita rendah hati. Jangan saya. Kalau Tuhan panggil, ya Tuhan ini saya, kirim Arnold Tuhan. Kalau Tuhan panggil, ya ini saya, kirim Arnold. Kita selalu pointing orang lain aja, orang lain bukan saya, jangan saya belum bisa. Pada waktu kita seperti itu, sebenarnya apa yang kita lakukan? We are criticize God. Kita tuh mengkritik Tuhan, maksudnya dengan kata yang lebih kasar supaya kita nyantol ya. Maaf, saya bukan kurang ajar sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh Musa tuh mau ngomong gini loh. Kamu yang menciptakan saya itu nggak becus. Ngomong saya aja nggak lancar. Kan gitu kalau kita mau garis bawahi apa sih yang disampaikan sama Musa itu sama Tuhan. Jangan saya Tuhan, itu bukan rendah hati, itu rendah diri. Rendah diri itu kita komplain sama Tuhan. Kenapa kamu ciptakan saya kayak gini? Bapak dan Ibu dan saudaraku, saya bukan marah-marah ya. Nanti saya diprotes sama istri saya. Kamu kok kayak marah-marah? Tidak, tapi saya mengungkapkan bagaimana kita sedih kalau kita ini gak menyadari itu. Seringkali kita lakukan masalahnya, mungkin saya juga pernah melakukannya. Komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa sih saya gak dikasih tinggi badannya? Tinggi gitu, karena dulu waktu masih muda sih. Kok badan saya kecil ya? Dan saya tahu istri saya itu kriterianya calon suaminya tuh pengennya pasangannya badannya tinggi gitu. Makanya saya nggak dapat hitungan tuh waktu pertama kali itu. Nggak inget. Maksud saya banyak hal yang kita komplain sama Tuhan.
Kenapa saya nggak tinggi badannya? Kenapa saya kecil? Ya setelah belakangan aja saya mengerti gitu kan, bahwa Tuhan menciptakan in purpose. Ya saya melihat Daud lawan Goliat, nggak perlu yang gede-gede. Buktinya saya juga menang kan. Saya memenangkan hati istri saya karena seperti Daud gitu kan. Wah Goliat tuh kalah sama saya gitu loh. Yang gede-gede. Tapi bagaimana kita komplain sama Tuhan, itu tuh benar-benar kita itu nggak menempatkan diri dengan benar. Itu bukan rendah hati, maafkan kalau kita pernah lakukan itu. Itu nggak rendah hati, itu sombong. Kita maunya, wah hebat kayak apa. And then what? Kita ini nggak bergantung sama Tuhan karena kamu tuh perfect. Coba lihat Saul. Dia lebih tinggi di antara semua bangsa Israel ini. Dia ganteng, dia raja paling oke. Dihadapkan kepada Daud yang gak berani. Kenapa Daud yang kecil ini berani sama Goliat? Betul gak? Jadi kita tuh jangan sok rendah hati. Kita tuh sombong. Kita komplain banyak sama Tuhan. Kita sombong, kita merasa kita ini bisa ngatur Tuhan. Enggak. Tuhan bilang kamu lemah, kamu saya pilih. Kenapa? Saya tahu apa yang dalam kamu. Dia yang install semuanya. Kalau Samsung ini bilang bahwa ini bisa telepon. Gak mungkin teleponnya bilang, oh saya gak bisa. Saya gak bisa telepon, gak bisa dipakai telepon, gak bisa. Dia yang bikin loh Samsungnya. Samsungnya bilang, kamu bisa. Kenapa dia tahu? Dia yang bikin, dia udah install semua. Ini bisa telepon. Jadi kita diciptakan sama Tuhan, itu Tuhan udah tahu. Pada waktu kita disuruh melakukan sesuatu, dia udah tahu, dia udah install in us. When you are chosen, mungkin suatu saat ada orang yang sekarang ini gak kelihatan. Misalnya ada orang yang pendiam. Ales atau Jun yang pendiam orangnya. Tiba-tiba Tuhan bilang, Jun, one day you will be a preacher. Kemudian kita, aduh Tuhan, saya ngomong aja takut-takut sama orang. Ketemu orang aja takut untuk ngomong. But God knows. Dia, kenapa Tuhan tahu? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia bisa melihat akhir dari awal. Dia melihat awal dari akhir. Sama waktu dulu saya pernah bawa buah apel yang bijinya saya keluarin, pernah ingat ya? Tuhan melihat biji apel ini komplit. Dia bisa melihat, oh iya, di dalam biji apel ini ada pohon apel yang banyak. Dan dalam pohon apel ini ada buah apelnya. Di dalam buah apel ini ada biji lagi yang banyak. Jadi dia akan berbuah banyak. Pada waktu Tuhan panggil kita, Tuhan sudah melihat itu. Jadi kita ini bukan, jangan sombong. Rendah hatilah. Layanilah Tuhan dengan apa yang dia percayakan pada kita. Jangan sombong. Jangan saya Tuhan, saya ini begini dan begitu. Tuhan udah tahu. He is the creator, we are the creation. Taatlah kepada Tuhan. Suka membual, seringkali kita lakukan ini juga. Suka menghina orang, bandingkan dengan kita, alah dia begitu aja, naik panggung, nyanyi. Saya sebenarnya lebih bagus. Iya kata saya. Coba dites, ayo belajar gitu kan. Coba lihat, bener enggak gitu kan. Ternyata enggak. Setelah dites, seringkali kita mengkritik orang, menghina orang, merendahkan orang. Kita merasa lebih pintar, lebih bagus, lebih hebat. Padahal kenyataannya enggak begitu juga. Memberontak terhadap orang tua ini bukan hanya bicara mengenai orang tua kandung, tetapi kepada orang yang punya otoritas. Berapa banyak anak-anak yang memberontak terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap seniornya. Memberontak itu bukan sifat Tuhan. Bukan sifat yang diberikan oleh Tuhan, tetapi obedience ini
yang diberikan oleh Tuhan. Pemberontakan terjadi, Lucifer itu. Dia memberontak terhadap otoritas yang ada di atasnya. Oleh sebab itu hati-hati, karena kalau enggak kita terbiasa dengan sifat pemberontakan itu. Kita merasa bahwa ya oke-oke aja. Kita lihat kisah Musa juga. Pada waktu Harun memberontak terhadap dia dan Miriam, apa yang terjadi? Padahal Harun tuh kakaknya dia. Miriam itu yang pada waktu Musa itu dihanyutkan di sungai Nil, Miriam ini yang mengawasi. Miriam ini yang bawa kepada putri kasih tahu ada seorang ibu yang bisa nyusuin anak ini. Itu Miriam. Tapi pada waktu dia memberontak terhadap Musa, terhadap otoritas adiknya ini, Tuhan murka. Tuhan marah. Kemudian apa? Kusta dia. Sampai Musa berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Coba lihat. Kita harus mengerti betul ini sebagai orang percaya bahwa otoritas itu enggak sembarangan. Bukan kebetulan kita di bawah seseorang. Karena kita belajar untuk submission. Ada otoritas, ada tatanan yang kita harus belajar bahwa ini adalah bagian daripada belajar mengenai pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu mengoyak zona nyaman kita terus terang, itu betul. Tidak tahu berterima kasih dan membenci hal-hal rohani. Saya akan lanjutkan supaya enggak lama, karena waktunya ternyata juga udah berlalu cukup lama ini ya. Mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun. Mereka suka memburuk-burukkan nama orang lain, suka memakai kekerasan. Kekerasan bukan hanya dalam physically loh ya. Ya kemarin saya lihat ada di media sosial orang posting ada barang ditulis jangan dibanting, ini bukan Lesti. Yang ketawa pasti udah tahu beritanya. Yang nggak tahu ya kalian nggak kehilangan apa-apa sih, itu cuma berita di Indonesia aja itu yang lagi heboh gitu ya. Jadi kekerasan itu verbally bisa, abuse orang dengan verbal bisa. Kita menteror orang dengan kata-kata kita itu sangat bisa dan itu kekerasan. Mereka kejam. Nah ini bicara mengenai hati, kenapa itu? Iya, jangan diingat-ingat Lestinya ya. Tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat. Ini sifat yang sangat buruk sekali pengkhianat ini. Mengkhianat itu adalah orang yang tidak bisa komitmen, pegang janji. Itu dia suka pindah dari satu hati ke hati yang lain dengan cepat tanpa ada pegang janjinya. Angkuh dan tidak berpikir panjang. Mereka suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Nah ini yang terakhir yang saya kepengen garis bawahi. Zona nyaman. Siapa yang gak mau zona nyaman? Siapa yang gak pengen hidupnya itu udah mapan, santai, enak, terkendali. Kita semua tuh kepengen itu. Tetapi dalam Tuhan itu ternyata ini tidak selalu seperti itu. Memang Tuhan tuh memberikan kita juga joy. Nyaman, tapi dalam situasi mungkin yang kurang nyaman. Di dalam situasi yang kurang nyaman Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan joy itu kepada kita. Jadi jangan pilih nyamannya, karena orang bisa jatuh justru di zona nyaman. Saking nyamannya kita gak bergerak. Betul nggak kalau dulu ada iklan kursi namanya udah duduk lupa berdiri katanya. Ligna, oh ya. Itu zaman bahula banget gitu ya. Yang tahu Ligna ya berarti orang-orangnya ya udah tahu lah seumurannya berapa gitu kan. Yang muda-muda nggak tahu, udah nggak ada itu. Udah duduk lupa berdiri, saking nyamannya. Itu kayak pejabat yang udah terlalu nyaman yang nggak mau digantiin ya begitu juga kan, udah duduk lupa berdiri. Zona nyaman ini kita mesti hati-hati betul karena kita seringkali kita pilih nyaman daripada menuruti kehendak Tuhan. Kita dikasih tugas baru pun seringkali kan kita juga nggak mau. Kenapa? Nggak nyaman.
Dikasih tugas tanggung jawab, saya juga dikasih tanggung jawab sama Pasan. Aduh jangan dah Pasan, aduh jangan. Saya tahu nih, aduh bebannya berat ini. Ini tanggung jawabnya berat, bukan cuman apa, bukan punya status ataupun apa, enggak. Tanggung jawabnya berat. Dulu pertama kali suruh khotbah, saya juga aduh jangan deh, jangan. Maunya nolak gitu. Tetapi sebelum saya nolak ngomong dan enggak mau, saya tanya lagi Tuhan, Tuhan bener gak sih ini dari Engkau? Tuhan bener gak sih ini darimu? Kalau bukan Tuhan yang suruh saya gak mau. Gak mau. Tapi Tuhan bilang, iya. Iya Tuhan. Gak nyaman buat saya tapi saya mau Tuhan. Saya mau menturuti. Bukan karena nyaman tapi menuruti Tuhan yang suruh. Dulu Tuhan suruh saya gak makan daging babi. Bapak Ibu jangan ngomong bahwa saya gak suka daging babi. Sampai ada satu tante itu bilang sama saya gini. Woi itu loh ada babi enak di sana. Itu babi, wah enak banget. Terus saya bilang gini sama tantenya. Tante saya gak makan daging babi bukan gak tahu rasa daging babi itu enak. Saya tahu tante, tapi saya pilih gak makan. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama saya pribadi, makanya saya gak suruh orang lain. Oh Bu Lucy jangan makan daging babi ya, gak boleh, haram. Pak Cermin gak boleh makan daging babi, haram, itu haram. Enggak begitu, bukan itu. Tuhan ngomong sama saya dan saya menyerahkan taat sama Tuhan. Gak tahu kenapa, tapi saya taat aja, ikut aja gitu. Kalau Tuhan ngomong tuh pasti ada in purpose gitu buat saya. Jadi menuruti Allah daripada kenyamanan. Mungkin dikira lihat Pasan makan babi panggang yang kriuk, nggak ngiler apa? Wah enak banget, enak banget. Aduh Pasan, enak banget ya. Saya makan dulu gitu loh. Tapi menuruti Tuhan ya begitu. Tuhan suruh puasa 3 hari waktu saya mau pulang ke ini. Loh kita mau pulang kampung kan siapa yang mau puasa sih? Coba saya mau tanya, saya mau pulang ke Indonesia, tujuan utama kuliner kan betul gak? Sebelum pulang Tuhan bilang, woi puasa 3 hari. Iya. Aduh. Terus saya ngomong sama istri saya, Tuhan suruh saya puasa 3 hari. Oh iya, ya udah. Iya. Jadi waktu keluarga kumpul kan diundang makan kan. Waduh pasar aja Budayu penuh itu jadwalnya. Makan pagi, sore, siang udah ada jadwalnya penuh. Lah kita pergi ke sana, iya makan, udah makan, pergi. Saya masa nggak pergi kan? Pergi, udah. Ya udah duduk aja di sana kan. Terus orang nanya, loh kamu gak makan? Iya saya puasa. Aduh sorry ya. Loh saya bilang gak usah sorry. Yang puasa kan saya milih untuk gak makan gitu. Ya udah kamu makan aja gak apa-apa gitu. Ya udah makan, ya udah kamu ngapain? Ya nyanun lah, ngapain? Ya menikmati lihat orang makan lah, apa boleh buat kan? Itu pilihan, gak nyaman. Tapi bagaimana kita menuruti Tuhan ini loh. Hidup kita ini gak selalu harus nyaman. Tapi menuruti Tuhan ini yang jauh lebih penting. Meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu sendiri, jauhilah orang-orang yang seperti itu. Having the form of religion but turning their backs on the power of it. Jadi banyak kan orang melakukan, sepertinya kita melakukan ibadah yang benar. Datang ke gereja, datang rajin. Doa datang. Pelayanan. Tapi kenyataannya, prakteknya kita gak melakukan itu. Kita against daripada apa yang kita tahu. Pelayanan itu bukan itu semua. Pelayanan itu mungkin kita gak nyaman. Tetapi kita tetap setia melakukan itu karena Tuhan. Itulah pelayanan. Pada waktu orang juga merasa gak ada yang perhatiin, gak ada yang
say thank you bahkan. There is no applause. Tapi tetap kita setia aja lakukan itu aja. Kenapa? Karena Tuhan. Bukan karena lihat orang-orang yang menghargai lah, yang memuji lah. Orang yang naik di panggung, yang di mimbar. Mungkin orang masih bisa lihat dan puji. Wah hebat kamu khotbahnya. Wah benar-benar makjeleb ke hati saya. Mungkin masih ada orang yang seperti itu. Tapi itu pun kita gak bisa ambil. Karena bukan dari kita ini yang keluar ini, tapi dari firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita hanya menyalurkan kepada orang. The credit bukan buat kita, tapi buat Tuhan. Yang mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk mendengar ini. Banyak orang yang di belakang panggung yang gak ada pujian. Kayak tim angkat-angkat, tim sound system. Siapa yang kalau nyanyinya WL-nya bagus, masa yang dipuji, oh hebat sound systemnya. Enggak ada. Sound systemnya yang menang baik di sana. Enggak ada yang muji. Oh sound systemnya hebat. Enggak, yang puji WL-nya, singernya. Coba kalau tadi mic-nya miring. Nadanya bisa kacau itu. Suaranya enggak keluar. Treble-nya ketinggian. Keluarnya melengking, nggak bagus tuh dia. Tapi kalau ada yang salah, kok suaranya melengking gini? Wah sound systemnya nggak beres tuh. Kalau pujian nggak dapet dia. Tapi kalau kritikan, wah ya ini sound systemnya kemana aja nih? Suaranya kok begini? Baru diingat pada waktu ada problem. Tapi pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar setia karena apa? Karena dia melihat bukan karena pujian. Mungkin gak nyaman ngangkat-ngangkat, datang paling awal, pulang paling terakhir. Tapi kalau, tepuk tangan dulu dong. Boleh. Sekali-sekali dapat tepuk tangan lah orang-orang belakang ini yang the backbone. Orang sound system itu adalah orang-orang backbone, orang-orang tulang punggung. Yang kalau gak ada dia, servisnya gak bisa benar. Tapi gak pernah ada orang lihat gitu loh. Ini adalah orang-orang yang bukan karena kenyamanan tapi dia karena tahu melayani Tuhan. Kalau kesetiaannya masih tetap berarti dia mengerti betul akan arti pelayanan itu. Kita lanjutkan lagi. Do because of love. Wahyu dikatakan, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Ini pelayanan udah luar biasa nih. Udah begitu luar biasa pelayanannya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berarti dasar dari semua pelayanan yang hebat tadi, itu dasarnya hanya satu yang kita gak boleh buang, yaitu kasih. Kenapa sih mesti kasih? Karena kita tahu, kalau kita kerja di rumah sakit, kita melawat orang sakit. Itu karena kita punya tanggung jawab, kita kerja di rumah sakit, kita melayani orang kan. Itu menjadi satu tugas kita melayani dia. Coba kalau kita ini orang yang kita sayangi, yang kita rawat. Anak kita kah, orang tua kita kah, adik kita kah, atau orang yang kita sayangi ini yang kita rawat. Kan treatmentnya lain. Bukan petugas rumah sakit yang kita lakukan. Kita ini melakukan karena apa? Because of love. Kita lakukan apa saja untuk dia. Betul nggak? Extra hours, it's okay. Gak usah dibayar, enggak apa-apa, saya akan tungguin. Kenapa? Because of love. Karena kita mengasihi orang itu sehingga kita lakukan apa saja. Pada waktu kita melayani Tuhan, kalau kita melakukannya dengan dasar kasih, enggak peduli. Orang gak ada yang dukung, orang yang mau caci maki, orang yang kritik A, B, C, D, E, F, J, dan sampai Z. It doesn't matter. Kenapa? We serve the one we love. Yaitu kita mengasihi Tuhan yang kita akan lakukan apa saja untuk itu. It doesn't matter keadaannya mungkin gak nyaman, gak ini, gak itu, capek. It doesn't matter. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi semangatnya beda. Attitude kita beda. Spiritnya lain. Kita melakukan bukan karena tugas. Karena saya kerja. Karena saya pelayanan ini schedule. Enggak.
Enggak di schedule juga, tiba-tiba orang nggak datang, kamu gantiin ya, oh siap. Dulu saya waktu pelayanan awal itu, saya menjadi ban serep, asyir, pelayanan pertama asyir di gereja. Dulu awal-awal saya komplain juga, nih yang pelayanan asyir. Saya komplain, kenapa? Kalau nggak ada orang datang, panggilnya siapa? Boy, Peti, sini. Oh dia nggak datang, kamu gantiin ya. Iya sekali, oh it's okay, masih oke. Oke. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama kita mikir, gua lagi. Saya lagi. Ini ban serep ya. Satu saat saya mengerti bahwa kamu ini bukan melayani orang, melayani Tuhan. Jadiin ban serep gak apa-apa, puji Tuhan. Berarti kita siap sedia menjadi seorang prajuritnya Tuhan, ya siap. Kapan Tuhan komandannya suruh, kita tetap siap untuk melayani. Jadi waktu itu saya dengan sukacita, saya bilang sama ketua asyirnya, pokoknya gak ada orang, gak ada ini, panggil saya. Saya siap. Jadi mentalitasnya udah beda, karena sudut pandang kita berbeda. Jadiin ban serep, it doesn't matter. Kapan waktu Tuhan mau pakai saya? Siap Tuhan, siap. Jalan, jadi asyir, gak apa-apa, gak ada orang panggil, Pak, wah iya siap. Udah tahu pasti ada yang bolos, gak pakai berita. Udah gantiin aja gitu. Jadi semua orang yang melakukan ini atas dasar kasih. Jadi bukan hal yang lain. Mari kita belajar bahwa kasih Tuhan itu udah begitu besar buat kita. Sampai anaknya aja udah diberikan buat kita, apalagi yang kurang. Keselamatan dikasih gratis. Gratis bukan karena dia tuh murah. Gratis itu bukan murahan. Karena kenapa dikasih gratis? Karena kita gak sanggup belinya. Gak mampu kita belinya. Makanya bagaimana kita membalas kasih Tuhan itu? Duit kita gak berlaku. Kita pikir bahwa pokoknya rumah saya laku 10% Tuhan. Sepertinya kita bisa memberikan harta kita kepada Tuhan dan Tuhan disenangkan. Enggak. Semua ini milik Tuhan. Semua 100% harta milikmu adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan enggak begitu excited kalau cuma dikasih 10%. Pada waktu kita mempersembahkan hidup kita, melayani Tuhan, itulah persembahan kita. Pada waktu kita give thanks to God, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, itulah yang membuat Tuhan itu disenangkan. Karena Tuhan gak bisa memuji dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri. Kitalah yang menjadi orang-orang yang harus memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Happy Sunday. Kita mau berdoa.